Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Andrian Nasution dan keluarga, yang mudah-mudahan rumah barunya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumah ini menjadi benteng dakwah, menjadi rumah zikir, dan menjadi rumah harapan umat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para alim ulama, para hujjaj, para asatid dan para asatidah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam undangan yang sangat bersejarah ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita Allah catat sebagai silaturahim. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita, yang tidak henti-hentinya kita bersolawat kepada beliau, dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan materi, mari kita baca suratul Fatihah, yang insyaallah kita niatkan, ya Allah, jadikanlah rumah ini yang sangat berkah ya Allah. Amin. Ya Allah, apabila ada di antara kita sedang sakit, terutama ibunda dari Sahibul Bait, ya Allah, kurangi rasa sakitnya Allah, sembuhkan beliau ya Allah. Amin. Apabila ada di antara kita punya masalah belum selesai, ya Allah, selesaikanlah urusan kami ya Allah. Ya Allah, cukupkan rizki kami ya Allah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doanya Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allakum yashkurun. Di dalam doa ini Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguh kami telah menempatkan anak keturunan kami di tempat yang tandus, yang tidak ada tanam-tanaman, di dekat rumah yang sangat engkau muliakan, yaitu
Apa? Baitullah. Ada pelajaran yang sangat berharga dari doanya Nabi Ibrahim, bahwa ketika kita membina keluarga, ketika kita akan menjadikan anak-anak kita yang soleh dan solehah, tempatkan anak-anak kita dekat dengan masjid, ya. Dekat dengan orang-orang soleh, ya. Jadi rumahnya Pak Haji Opung ini rumah yang sangat strategis, ya. Masjid dekat, ya. Bahkan orang yang kesini bawa duit, insyaallah, ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi rumah ini adalah rumah yang sangat strategis menurut Al-Quranul Karim, ya. Jadi kalau kita mau membangun rumah, ajar qabla ad-dar. Jadi kalau kita mau bikin rumah, perhatikan tetangga-tetangga kita sebelum kita membangun rumah kita. Jadi rumah yang sangat nikmat, rumah yang sangat istimewa di hadapan Allah adalah rumah-rumah yang tetangganya adalah orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada 4 yang menyebabkan orang ini menjadi bahagia dunia dan akhirat. Ya, yang pertama almar'atus sholihah, ya, seorang istri yang sholihah. Alhamdulillah, Haji Opung istrinya adalah istri yang sholihah, ya. Itu peluang menjadi orang yang bahagia, ya. Kemudian yang kedua apa? Al-maskanatul wasi, rumah yang lapang. Wah, ini bukan lapang lagi, ya kan? Bisa buat main futsal, ya kan? Ya. Jadi peluangnya besar kalau orang rumahnya luas, ya. Saya melihat sebuah rumah, ya, ya Allah. Saya mau ceramah, mobil saya nggak bisa masuk, jalannya kecil, kemudian saya masuk, kanan kirinya parkir motor, di bawah pohon belimbing pada main gaple, ibu-ibunya pada ngerumpi, ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini ada apa aja kejadian, ya. Ada yang marah sedikit berantem pasti, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi tempat ini adalah tempat yang sangat strategis, ya. Kita mau ke Masjid Al-Huda dekat, ya. Ar-Royan dekat, Istiqomah dekat, Al-Ikhlas dekat, ya. Apa? Pecel lele dekat, ya. Ya, jadi itu rumah yang akan membawa kebahagiaan. Ya, jadi seorang akan menjadi bahagia apabila punya istri yang solehah, kemudian rumah yang lapang, kemudian apa? Wal markabul hani, kendaraan yang layak pakai. Waduh, kayaknya udah semua nih. Ini bukan layak pakai lagi, ya kan? Itu Pak Yono, ya, kendaraan yang layak pakai, ya. Mustahil, ya, kita kalau tidak memiliki 3 ini bisa bahagia, ya. Punya istri ngadat, kira-kira bahagia nggak kita? Ya. Rumah sempit, kira-kira bahagia nggak? Bisa bahagia, tapi agak sulit, ya. Ruangannya sangat strategis, ya. Jadi makan di situ, nonton TV di situ, namanya ruangan strategis, ya kan? Nah, yang terakhir wal jarus soleh, tetangga yang soleh, ya. Insya Allah ini kanan kirinya adalah orang-orang yang soleh. Jadi rumah ini memang sangat tepat, ya, sangat strategis menurut Al-Quranul Karim, ya. Dekat dengan dokter, jadi kalau sakit dekat. Syukur-syukur tetangganya kaya, ya. Enak tuh, ya. Jadi punya rumah tetangganya kaya, dermawan lagi, ya kan? Waduh, tapi tetangganya gak ada yang luar biasa. Ya, apa? Tetangganya jemur saja mah sih, nggak ada pasokan kan? Iya, ya, seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, itu cikal bakal keluarga, cikal bakal kehidupan yang
bahagia di dunia dan akhirat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kita dekatkan dengan masjid rumah kita, ya. Kemudian doa itu, ya, setelah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah, ya. Jadi rumah ini akan berkah manakala rumah ini menjadi baitud dakwah, rumah dakwah bagi kita semua, ya. Nawwiru manazilakum bis salat wa qiraatil Quran. Hiasi rumah-rumah kalian dengan salat dan membaca Al-Quran, ya. Jadi Pak Haji Opo punya tugas, ya, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan nawwiru manasilakum bis salat wa qiraatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan salat, tapi maksudnya salat sunnah, ya, dan membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi para sahabat, ya, ketika malam hari rumahnya itu kayak tawon. Rumahnya kayak tawon. Namanya bahasa Jawanya gemrenggeng, ya. Ya, kayak tawon. Suara apa itu? Itu adalah suara orang-orang membaca Al-Quran. Masya Allah, ya. Rumah-rumah yang seperti ini sekecil apapun terlihat dari langit. Subhanallah, subhanallah. Nawwiru manasilakum bis salat wa qiraatil Quran. Rumah yang di dalamnya untuk membaca Al-Quran diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang membaca 100 ayat setiap hari, kulitnya akan bergetar mengobati seluruh penyakit, baik penyakit yang nampak maupun penyakit yang tidak tampak. Dan rumah orang-orang yang di dalamnya pada membaca Al-Quran juga akan diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang jahat ingin macam-macam, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak film Kian Santang, ya. Kalau mau pergi, ya, Kian Santang itu istananya ditutup. Ya, pakai ilmu apa? Itu Al-Quran, ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, insya Allah rumahnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah ini sebagai rumah dakwah, persis seperti masjid, ya. Zikrullah di dalamnya, ya. Malam Jumatnya jangan lupa baca apa? Surat Al-Kahfi, ya. Karena apa? Orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi baik siang maupun malam, Allah akan hiasi rumahnya sampai dia membaca lagi di Jumat depan. Subhanallah. Rumahnya akan diberikan sinar yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan sanggup corona menyentuhnya. Amin ya rabbal alamin, ya. Syukur-syukur hafal 10 ayat surat Al-Kahfi, ya. Udah hafal Bapak? Insya Allah hafalin, ya. 10 ayat, ya. 10 ayat, 10 ayat saja, baca terus, ya, setiap hari. Insya Allah baik orangnya maupun rumahnya akan diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah ini sebagai rumah benteng pertahanan bagi keluarganya, baik dari orang-orang jahat maupun jin-jin jahat yang akan minat untuk melakukan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala memproteksinya, ya. Kemudian nanti kita bantu baca surat Al-Fatihah, Kulhu 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, kemudian apa lagi? An-Nas 3 kali, kemudian ayat kursi, kemudian surat Al-Baqarah. Insyaallah cukup untuk memproteksi rumah ini sampai pagi, ya. Nanti pagi baca lagi, cukup untuk memproteksi malam hari, ya. Itu yang kedua, ya. Jadikan rumah ini seperti masjid, sebagai baitud dakwah. Yang ketiga, jadikan rumah ini sebagai rumah harapan umat. Jadikan rumah ini sebagai harapan orang-orang yang membutuhkan, ya. Jadi ketika ada pengemis datang, jangan pernah menolaknya, ya. Ketika ada pengemis datang,
itu sesungguhnya memberikan peluang kepada kita untuk mengabadikan harta kita. Ya. Kenapa Ustaz? Dengan cara itulah barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada mereka. Nanti jadi kebiasaan Ustaz, ukur saja. Ukur, kalau memang memberikan pengemis 1000 silakan. Kalaupun ada 100, baru 100.000. Ya, jadi jangan pernah menolak, karena orang banyak berharap kepada rumah kita. Ya. Dari pintu ke pintu mereka mengetuk hati kita. Jangan kemudian kita, orang sudah capek-capek mengangkat tangan, kemudian pulang dengan tangan yang kosong. Ya. Karena apa? Syekh Abdul Qadir Jailani memesan kepada kita, sesuap nasi yang masuk ke dalam perut orang-orang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Sesuap nasi yang masuk ke dalam perut orang-orang lapar lebih baik daripada puasa dan sholat tahajud. Ya. Karena ini masanya masa lagi seperti ini, dan sekarang adalah sedekah terbaik di saat seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi jadikan rumah ini senantiasa bersedekah. Ya. Siapapun yang datang ke sini, kemudian dalam kondisi meminta-minta, kemudian keluar dengan doa yang tulus dari mereka. Ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah seperti sebutir padi ditanam menjadi 7 batang padi, setiap batang padi berapa? 100 butir padi. Jadi balasannya berapa bersedekah? 700 kali. Ya. Ini untuk rumah kita semua. Jadi harus menjadi harapan umat, penentram hati umat. Nah, kemudian juga ketika ada tetangga datang, Pak Obong pinjam duit 2 juta. Ya, kasih. Ya. Pak Obong coba begitu kan? Kasih. Ya. Karena apa? Ketika orang sudah mau hutang, ngitungnya udah 5 kali, Ustaz. Hutang, enggak, hutang, enggak, utang. Kita ulang. Enggak, utang, enggak, utang, enggak. Ya. Orang kalau sudah utang, kalau tetangga kita datang ke rumah kita hutang, artinya dia sudah melepas pakaiannya, terbuka auratnya, aib. Bener gak kira-kira? Orang berhutang itu aib, ya, malu Pak. Ya. Jangan sampai orang-orang sudah membuka aibnya, kita sebagai saudaranya, saya nggak punya duit, saya nggak punya duit. Ya. Nyesel tuh, tetangganya nyesel. Ya, kalau begini mah tadi jangan ngomong, ya kan? Dan ketahui Bapak Ibu, ya, ketika kita memberikan pinjaman 2 juta kepada orang, kemudian kita sabar, dia 2 bulan belum bayar, tapi kita sabar, setiap hari kita mendapatkan pahala bersedekah 2 juta. Subhanallah, subhanallah. Ini yang banyak nggak mengerti. Ya. Orang ngertinya ketika ada orang datang meminta, ngertinya ngerecokin aja. Orang ngertinya ganggu warung saja. Padahal itu adalah peluang kebaikan yang tidak pernah kita hitung, yang kita sangat ikhlas, uang recehan. Nah, itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya. Suatu ketika Rasulullah SAW ada sahabat yang meninggal. Ya. Kemudian dia nanya sama istrinya, ada wasiat apa ketika suamimu meninggal? Gak ada ya Rasul, cuman dia ya pesen 3. Ya. Apa tuh? Dia ngomong andaikan yang baru. Ya. Andaikan semuanya, andaikan lebih panjang. Nah, istrinya nggak ngerti. Diterjemahkan oleh Rasulullah, suatu saat suamimu itu melihat orang kelaparan, ya,
suami kalian makan roti kemudian dikasih separuh sama pengemis itu. Ternyata ketika kematian pahala itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyesal. Ya Allah, separuh roti saja pahalanya seperti ini. Andaikan saya kasih semua. Ya. Ketika andaikan yang baru, ya, ketika suamimu pergi, ada orang kakek-kakek kehujanan. Dia 2 mantel dia bawa, ya. Kemudian mantel yang second, ya, yang sudah nggak baru dikasih. Ternyata di kematiannya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya luar biasa. Dia nyesel, andaikan yang saya kasih yang baru. Kemudian yang ketiga, andaikan lebih panjang, dia mau pergi sholat. Ada orang Yahudi, ya, tertatih-tatih, tersesat, maka dia tuntun sampai ke tempatnya, pahalanya diberikan oleh Allah. Ya Allah, pahalanya menuntun orang buta seperti itu hebatnya, andaikan jalannya lebih panjang. Subhanallah, subhanallah. Jadi rumah ini dan rumah kita semua menjadi rumah harapan, ya. Artinya orang yang mengamen, orang yang mengemis mendapatkan secercah, ya, harapan dari rumah kita. Artinya rumah kita harus banyak bersedekah, ya. Kemudian mungkin setiap sebulan sekali panggil sahabat-sahabat kita makan di sini bersama-sama, mungkin, ya. Masjid Al-Ikhlas bawa ke sini, ya. Kemudian kita goreng ya, nanti, ya. Karena apa? Sebaik-baik makanan adalah makanan orang-orang beriman. Jangan memakan makanan kalian kecuali orang-orang yang beriman. Jadi makanannya orang beriman adalah obat, ya, bagi sahabat-sahabatnya. Maka insya Allah makanan nanti, ya, habisin, ya kan, karena itu adalah obat, ya, bagi kita semua. Dan kemudian yang keempat, warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dan ya Allah, rizkikan mereka dari buah-buahan, tujuannya agar mereka bersyukur. Jadi rumah ini adalah rumah yang sangat strategis. Rumah ini sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat berbisnis, ya. Jadi memang berbisnis ini luar biasa, ya. Jadi diharapkan semua kita berbisnis, ya. Imam Abu Hanifah, ya, berbisnislah kalian sekalipun hanya seikat kangkung. Berbisnislah kalian sekalipun kalian orang yang sangat kaya raya. Berbisnislah kalian sekalipun kalian tidak membutuhkan bisnis itu, karena itu adalah pekerjaan nabimu, ya. Jadi sekalipun kita pegawai, sekalipun kita ustadz, sekalipun kita apa, ya, kita belajar berbisnis, ya. Karena berbisnisnya adalah keberkahannya luar biasa. Rizki ada 10 pintu. Yang karyawan seperti saya 1 pintu, ya. Yang 9 adalah untuk para tajir, para pedagang, ya. Mudah-mudahan tempat yang begitu strategis nanti akan menjadikan keberkahan tersendiri, ya, bagi Pak Opung dan keluarganya. Dan tolong, ya, jamaah kita, ya, kalau mau beli bahan bangunan diarahkan ke Pak Opung, ya. Nggak usah nawar juga, ya, nggak usah nawar, ya. Ya, nggak masalah, kan tadi utang pahalanya besar, ya. Ya. Jadi saya itu mengajarkan kepada jamaah-jamaah masjid, ya, mulai sekarang kita belanja ke tetangga kita, belanja ke saudara kita, jangan nawar, ya kan, jangan nawar. Andaikan beda 20.000 akan dimakan oleh orang-orang beriman, ya kan. Saya beli jeruk, berapa nih sekilo? 40.000, ya, 2 kilo. Dia ngeliatin saya aja. Terus, Pak, 30.000 aja. Oh, enggak apa-apa, kan. Enggak, harganya aslinya 30. Bapak enggak nawar sih, gitu kan, ya. Coba bayangkan, orang sudah dorong gerobak jauh-jauh, keringatnya seperti itu, ya. Kita jeruk harga 30 masih ditawar, ya kan.
dicicipin lagi. Coba kita belajar ya. Belajar ya. Ketika kita beli di saudara kita, jangan menawar ya. Dan jangan minta mana yang gratisan, jangan ya kan? Main bayar aja ya kan. Apalagi ya kita belajar ya. Kita uangnya ya Hasan Albana yang menyusun zikir pagi dan petang yang insya Allah akan kita bahas Rebo depan, mengajarkan ya, jangan sedinar pun uang kalian jatuh kepada orang-orang kafir yang jahat ya kan. Artinya uang kita harus diselamatkan ya. Jadi insya Allah Pak Bung, kalau ada tetangga-tetangga saya ya yang akan beli bahan bangunan ya, kita akan kirim ke sini. Namanya apa Pak? Nasti. Ah, ya. Mudah-mudahan ya. Jadi bapak-bapak juga kalau beli semen ya, walaupun hanya 3 sak ya, ingat Pak Haji Opung ya. Karena serupiah pun untung yang beliau dapatkan dari bisnis itu, keberkahannya kembali kepada kita, kembali ke masjid-masjid kita, kembali ke orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumah ini menjadi sangat berkah dan di dalamnya adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mari kita baca Al-Fatihah sampai Anas ya. Mari kita baca suratul Fatihah dilanjutkan dengan Al-Baqarah untuk memberkahi rumah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, terutama kepada Pak Andrian Nasution. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima